Oke, jumpa lagi di Jaga TV. Kali ini kita akan menjawab 25 pertanyaan tentang Black Shark 3. Kenapa kita bahas Black Shark 3? Karena Black Shark ini katanya mau turun harga ya. Nah, itu dia. Ya, mau turun harga. Dia join di 11.11 Shopping Festival. Itu akan ada flash sale ya, yang dibuka beberapa jam doang ya. Black Shark 3 akan dijual dengan harga yang lebih kompetitif dari biasanya. Ada di mana aja, Chris? Nah, buat kalian pengen dapetin Black Shark 3 dengan harga lebih murah, kalian bisa dapatkan yang pertama itu ada di Blibli. Dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Dengan harga 7,6 juta saja. 7,6 juta. Tentunya tanggal 11 November ya. Iya, 11 soalnya. Lalu ada juga di Lazada. Jadi kalau kalian kelewat tadi dari jam 4 sampai jam 6, di Lazada ada dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Ya, 12 malam. Dengan harganya harga sama, 7,6 juta juga. Iya, 7.599.000. Oke, jadi kita sudah ngumpulin banyak pertanyaan yang kita dapat dari YouTube Community dan juga dari Facebook Group Jagat Pembahasan Gadget. Ada berapa pertanyaan, Chris? Lebih 25 pertanyaan. Kurang 25. 25 pertanyaan. Chris yang ngumpulin soalnya. Iya. Ya, Chris yang ngumpulin. Oke, pertanyaan pertamanya ya adalah pendinginnya bisa dibeli terpisah nggak, Bang? Soalnya kan di awal tuh kayaknya dipaketin di ya. bundling ya. Untuk PO pertama itu emang dibundling. Cuman untuk penjualan setelahnya itu enggak ya, teman-teman. Jadi untuk buat kalian pengen Fan Cooler Pro itu mesti dibeli terpisah. Itu belinya di mana? Di e-commerce Indo terutama udah ada kok. Udah banyak yang ready. jual. Udah ready ya. Oke. Lalu yang berikutnya, main PUBG setting smooth 90 FPS nyendet gak? Smooth 90 FPS di Snapdragon 865 tuh enteng cuy. Enteng ya? Ringan. Termasuk ringan dan mulus kok, stabil performanya di Black Shark 3. Kalau smooth 90 FPS ya. Bahkan kalau kalian pengen paksa pun bisa ke settingan grafis ultra di FPS 90 itu juga bisa kok. Oke. Tapi butuh trik dikit aja. Oke. Dengan 7,6 juta. Luar biasa. Nah, itu dia. Kemudian HP ini kan pakai Snapdragon 865 yang masuk dalam Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Drivernya bisa diupdate nggak? Dan pengaruhnya apa? Dan pengaruhnya. Nah, ini sayangnya sampai sekarang nih emang sih Snapdragon 865 ini emang disiapkan untuk bisa update driver. Tapi untuk sekarang di Black Shark ini belum diimplementasikan juga gitu. Jadi kita belum bisa lihat perbandingannya sebelum update driver dan setelah update driver gitu. Jadi iya. Kayaknya agak pending memang ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Netflix gimana Netflix? Nah, untuk Netflix ini sayangnya masih L3, jadi maksimumnya di SD. Jadi semoga Black Shark mendengar ini dan supaya pengguna-pengguna Black Shark tuh juga bisa nonton Netflix dengan ini ya, dengan resolusi. Yang lucunya kalau kita pakai DRM Info itu kedeteknya L1 bisa gitu. tapi di Netflixnya enggak. Entah kenapa kayak gitu ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaannya lagi adalah speakernya gimana? Enak nggak nih? Kan kanan kiri speakernya nih. Nah, kan Black Shark nih enaknya punya dual front facing stereo speaker nih. Jadi kalau kalian lagi pengen main game, tangannya gini nih, suaranya nggak ketutupan. Itu sih asik yang pertama. Kalau kualitasnya sendiri sih, menurut saya sih udah cukup bagus untuk standar smartphone gaming ya, terutama ya. Bahkan di smartphone flagship pun rata-rata kan speakernya tuh di sini ya, smartphone yang bukan gaming gitu. Itu kan yang bikin perbedaannya juga. Kalau misalnya kalian pakai buat main game di smartphone flagship biasa, mungkin emang bisa juga, mungkin kenceng juga. Tapi ketutup ya. Ketutup. Jadi kalau ini langsung ke depan ya. Tuh kualitas suaranya juga termasuk cukup bagus. Cuman kalau dari saya sih paling, semoga nanti Black Shark mendengar juga, ini paling volume levelnya tinggal dinaikin dikit aja. Kualitas suaranya udah oke, cuman level audionya. Jadi kalau kita lagi main game nih, kurang lebih setelnya mesti 70-80% baru kayak dua nendang gitu. Kalau nggak pakai earphone. Nah, kalau nggak pakai earphone. karena masih ada earphone jack di sini. Oke, kemudian main sambil dicas dapat mengurangi umur baterai lebih cepat dari pemakaian normal nggak kalau untuk smartphone gaming? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Karena kan smartphone gaming bisa dong kita sambil pakai main charge, main game sambil kita pakai charge. Tapi kalau dari kita sih, walaupun nih Black Shark 3 ini pakai charger bawahnya yang 66 watt itu kan kenceng. Jadi kalian pakai sambil main game itu chargingnya tetap kenceng loh teman-teman. Tapi kita tetap nggak rekomendasiin itu sih. Jadi karena di Black Shark 3 ini kan belum ada sistem untuk bypass charging seperti di laptop ya. Iya. Jadi kalau laptop kan enak tuh. Jadi kalau colok listrik malah tambah kencang performanya. Tapi untuk di Black Shark 3 ini belum. Dan kita sih tetap nggak rekomen sih ya. Karena dengan kalian melakukan itu, musuh besar elektronik kan panas ya. Kalau kita pakai sambil main cas itu jadi cepat panas juga. Dan panas itu bisa mengurangi umur baterai terutama gitu. Oke. Jadi
Ya kalau emang kalian buat main game hardcore ya nggak masalah juga sih, istirahat 30-40 menit bisa kali gitu. Jadi kalian udah main nih sampai habis dari 100 sampai 0 nih, terus tinggal cas lagi aja pakai charger Blackshark-nya gitu. Iya, sekalian istirahat ya. Sekalian istirahat gitu. Iya. Jangan digas terus main gamenya Jangan juga. digas terus. Toh pakai charger bawahnya tinggal colok 30-40 menit udah full gitu. Wah, itu dia. Masa iya 30-40 menit nggak bisa istirahat gitu. Betul. Oke, jadi emang lebih baik seperti itu ya dibanding kalian non-stop gaming sambil dicas gitu. Oke, kemudian ada warna lain nggak selain hitam? Oke, untuk warna lain selain hitam, kebetulan nih Blackshark baru masukin nih. Untuk yang varian 8128 ada warna baru tuh yang namanya night gray. Jadi warna abu-abu. Terus ada list birunya di frame kameranya. Ada silver gimana gitu ya? Silver. Oke. Tapi untuk yang varian 12256 itu baru midnight black aja. Oke. Kemudian pertanyaannya nih, dapat Android sampai berapa kali? Ini pertanyaan klasik sih. Ini pertanyaan klasik sih Iya. ya. Cuman kalau dari Blackshark sendiri tuh belum nggak ngasih info ke kita itu dia di update berapa tahun. Tapi dari pengalaman kita pakai Blackshark di kantor kita masih ada yang pakai Blackshark 2 juga. Itu masih diupdate sampai Android 10. Sampai 10 masih dapat ya? Dapat Joy US 11 juga dapat kok. Oh gitu. Jadi tetap diurus tetap ya. diurus. Tetap diurus. Cuman dari Blackshark-nya tuh nggak kasih info atau menjadikan ini 3, 4, atau 4 tahun gitu. Oke. Tapi dijagain Tapi harusnya. dijagain sih harusnya. Terus kemudian bisa reverse charging nggak? Mau dipakai buat power bank kali ya yang nanya ya? Iya, ini biasanya nanya nih untuk bikin HP-nya jadi power bank. Nah ini begitu saya tes ini agak lucu sih nih. Ada beberapa hasil. Jadi hasil yang pertama nih, kita tes dari Blackshark 3 ke smartphone gaming 1. Itu bisa. Jadi Smartphone gaming 1. Jadi Blackshark-nya bisa ngecas dia. Oke. Itu bisa. Iya, oke. Kemudian untuk smartphone gaming 2 itu bisa juga. Jadi Blackshark bisa ngecas dia. Tapi ada skenario lain di mana kita pakai smartphone yang ini smartphone-nya bukan smartphone gaming. Itu terbalik. Jadi Blackshark-nya yang dicas malah. Itu bingung juga sih. Jadi kayaknya ini emang tergantung ini ya HP-nya juga gitu. Tergantung HP juga ya. Tapi kalau dibilang bisa, ini bisa. Bisa sebetulnya ya. Oke. Kemudian apakah yang Pro tidak masuk ke pasar Indonesia? Yang Pro nih. Iya, itu iya. emang banyak yang nanyain juga. Yang ada itunya kan. Iya. Tapi kita udah tanyain ke orang Blackshark langsung dan orang Blackshark bilang untuk seri Pro sayangnya nggak masuk. Tapi dia kasih info ke kita sih, katanya tunggu aja produk baru Blackshark untuk tahun 2021. Tunggu aja. Buat sekarang kalau yang pakai Blackshark 3 mungkin bisa pakai ini ya. Nah, Ya kan? Soalnya kan yang Pro kan dicarinya ini nih, triggernya kan biasanya. Nah ini udah ada nih triggernya, bisa dibeli terpisah tapi ya. Jadi kalau kalian pengen Blackshark yang baru tunggu tahun 2021. Dari Blackshark udah menjanjikan akan masuk kok. Bentar lagi ya. Bentar lama juga. Dan gitu. harusnya sih chipset baru. Oke, next. next. Bentar kebanyakan bocoran. Iya. Review charger bawaan 66 watt Blackshark-nya sendiri Bang. Apakah aman buat baterai untuk jangka panjang? Nah ini pertanyaan yang bagus sih. Ini pertanyaan jangka panjang ya. Iya. Dan untuk chargingnya sendiri kan dia udah 66 watt tuh. Dan Blackshark 3 ini punya sistem 2 baterai jadi dia ngecasnya tuh 2 baterai terpisah kiri kanan sini. Dibelah ya. Dibelah gitu. Jadi kurang lebih kalau kita misalnya hitung kasar ya, itu satu baterainya kurang lebih dicas sekitar 30-an watt. 30-an watt. 30-an watt. 30-30-an. Dan itu kan 30 itu standar ya untuk tahun ini gitu. Iya. Tahun ini juga smartphone-nya juga banyak kok yang pakai charger 30 watt. 30 watt tuh kayak udah standar baru ya sekarang ya. Iya. 25-30-an itu ya standar aman lah itu ya. Udah standar amannya di tahun 2020. Tapi kalau misalnya ada yang nanya aman gak sih untuk jangka panjang? Kalau dari saya yang pengalaman saya sih dari awal pakai ini sampai sekarang nih aman-aman aja sih. By the way, Chris pakai sejak launching. Iya, saya pakai sejak launching. Dan game-game yang saya mainnya juga tahu dong, Honkai Impact 3, Genshin Impact, dan game-game berat lainnya gitu. Itu kan yang memeras kemampuan Blackshark 3 banget. Sejauh ini sih aman-aman aja sih. Dan kebetulan saya pakainya cukup sehat gitu. Jadi nggak sering dipakai sambil colok gitu. Oh iya, memang itu ya harusnya begitu ya makanya. Jadi sampai sekarang masih aman aja. Tapi perlu diingat mau ini fast charging atau enggak. Tapi kalau kita ngomonginnya konteks itu 2-3 tahun ya, kemampuan baterai pasti tetap akan turun gitu. Itu by default 2 tahun pasti turun. By default 2 tahun pasti turun. Udah umum kok itu. Udah umum memang. Jadi emang baiknya kalau pertanyaannya untuk jangka panjang udah 3 tahun nih terutama, wajar lah ya ganti baterai baru. Wajar ganti baterai baru. Ya yang penting dijaga tetap adem aja. Nah gitu. Ya. Nah ini pertanyaan lagi nih. Saya kemarin habis beli Fan Cooler Pro ini ya, Fan Cooler Pro ya. Nah yang ini. Tapi pas dipakai nggak sedingin di video reviewnya Jagat yang bisa sampai di bawah 10 derajat. Apakah faktor suhu ruangan juga? Yes.
tepat sekali. Jadi kita tes itu di ruangan AC ya teman-teman. Jadi kita setel ruangannya tuh di AC-nya di sekitar 25 derajat Celcius. Oke. Jadi itu emang poin penting banget. Suhu ruangan, suhu tempat kalian pakai coolernya itu sangat berpengaruh dengan hasil akhirnya. Gitu. Jadi kalau memang kalian pakai untuk gaming hardcore dan pakai fan cooler pro ini, kalau bisa di tempat yang adem. Jadi jangan pakai di outdoor juga siang-siang panas-panas gitu. Itu hasilnya juga akan beda. Efektivitasnya akan beda. Ya, jangan iseng lah main Genshin Impact di bawah sinar matahari gitu ya. Nah. Itu jangan. Jadi nggak heran kalau coolernya itu nggak terlalu efektif. Jadi memang cukup bergantung sama suhu ruangan. Ya karena pada dasarnya cooler itu kan membuang panas. Ya kalau dia sendiri dipanasin, ya susah juga buat buang panas. Itu cooler apapun akan susah itu. Iya. Oke, kemudian dari Black Shark 3 perbedaan apa aja sih yang signifikan dari versi sebelumnya yang Black Shark 2 Pro? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Perbedaannya signifikan nih. Jadi kalau dari yang saya lihat sih, pertama itu tentunya SoC-nya. Black Shark 2 Pro itu kan pakai Snapdragon 855 Plus. Ini pakai 865. Tentunya ini lebih kencang. Ya, lebih kencang. Terus desain yang lebih optimal buat gaming serta penyebaran suhu yang lebih baik. Ini sih. Ya, jadi desainnya lebih optimal. Kalian juga gripnya lebih enak dan penyebaran panas itu lebih bagus. Dimulai dari tengah, terus panasnya menyebar ke... Karena dia di tengah ya. Karena dia di tengah. Chipsetnya di tengah ya, bukan di pinggir. Jadi ketika kalian holding smartphone seperti ini, tangan kalian nggak akan terganggu gitu. Iya, betul. Lalu signifikan berikutnya, nih, headphone jack. Black Shark 2 Pro itu kan nggak ada headphone jack ya, dan kemudian Black Shark mendengarkan penggunanya untungnya gitu. Jadi memang gamer itu sebaiknya pakai kalau mau pakai headset pakai yang pakai audio jack kan. Jadi nggak ribet. Iya, nggak ribet. Nggak ribet bawa dongle. Oke, lalu layarnya juga 90 Hz, yang dulu kan cuma 60. Iya. Lalu baterainya juga lebih gede. Dulu Black Shark 2 Pro cuma 4000 mAh, yang ini jadi 4720. Tentunya lebih gede juga baterainya. Dan yang nggak kalah penting, chargingnya juga jauh lebih kencang. Iya. Gila, ini cuma 40 menit penuh dari 0 sampai full. Jadi kalau dulu kan cuman 30 watt, setengahnya malah. Setengahnya, ya 1 jam lebih ya. Dan juga dia ada fitur baru, bisa magnet charging 18 watt. Ya, magnet charging 18 watt. Itu yang sebetulnya tadi yang cocok kalau dipakai buat sambil gaming. Nah, iya betul. Ya kan, karena wattnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu panas. Udah gitu kalau kesamber, ya dia lepas gitu. Nah itu, kalau kesenggol gitu dia lepas. Kalau yang satu lagi kan kesenggol, ya, colokannya kecabut gitu kan. Reportnya kenapa-napa juga. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya kamera sih. Mungkin dari smartphone gaming tuh kamera bukan poin utama, tapi ada upgrade dari Black Shark 2 Pro tentunya. Kameranya di sini lebih bagus daripada Black Shark 2 Pro. Oke, kemudian apa lagi tuh? Dan kemudian ada haptic feedback tentunya. Jadi pas ngetik maupun buat pas lagi gaming. Jadi pas lagi gaming juga. Beberapa game yang mendukung tuh ada haptic feedbacknya. Jadi kalau misalnya kena tembak itu kita ada rasa getaran di tangan. Oke, jadi ada itu ya. Jadi mesin vibration motornya juga lebih bagus di sini. Oke. Dan dia punya Master TOS 3.0 dan itu bikin pas lagi pakainya lebih responsif. Jadi itu bisa kayak semacam 3D touch gitu. Jadi kalau kita tekan layarnya lebih kuat, dia bisa menambahkan fungsi tertentu dan itu bisa di mapping. Ini lebih enak, lebih responsif. Terus yang poin ini sih paling penting sih sebenarnya ini. Perpaduan kedua ini nih. Itu kayak perfect ya buat dinginin ya. Ini perfect untuk ngedinginin gitu. Jadi kalau Black Shark 3 dipaduin sama ini, udah deh. Kalian mau main game apa gitu, itu udah enak banget ini. Ya karena Fan Cooler Pro ini penting banget waktu itu yang sempat kita ngetes juga, itu pentingnya tuh posisinya dia tuh harus di atas chipset. Betul. Itu baru sangat-sangat efektif. Dipasang seperti ini efektif banget. Ya, jadi dan ini lebih efektif dari smartphone gaming manapun. Dari smartphone gaming manapun. Kalau ngerti ya. Iya. Betul sekali. Ini yang paling efektif. Ya, pendinginannya paling efektif, paling gila sih. Dan ini juga yang bikin perbedaan yang cukup jauh dibanding Black Shark 2 Pro. Jadi walaupun ini sesama Black Shark, kalau ini kalian pakai ini ke Black Shark 2 Pro itu kurang gitu efektif. Karena posisi prosesornya juga nggak di tengah, masih di samping. Dan bentuk bodinya banyak konturnya. Iya, banyak konturnya, betul. Sedangkan di sini kan dia permukaan flat di tengah gitu ya. Permukaan ini lebih banyak kenanya. Itu sih. Jadi kalau emang kalian pengen upgrade dari Black Shark 2 Pro ke sini, paduin sama ini. Perfect. Itu paling benar ya, paling benar. Mumpung harganya turun. Betul. Nah, pertanyaan lagi nih, apakah Black Shark 3 itu bakal merilis controller yang bagian kanan lengkap dengan holdernya? Nah, ini yang nanya pasti udah pakai atau mantau dari Black Shark 2 Pro sih. Jadi kalau nih mesti dilihat nih di sini tuh, ini versi untuk Black Shark 2-nya, gamepad versi 2 itu bisa kiri kanan. Tapi kalau untuk yang Black Shark 3 sayang ini untuk kiri aja, dan kita udah tanya ke orang Black Shark-nya juga, untuk sampai saat ini rencana baru ini aja sih, memang diluncurkan yang kiri aja. Satu sisi aja. Satu sisi aja.
Oke, kemudian udah support game capture semacam Elgato, Rexus HD 100 atau yang lain lah yang game capture. Soalnya banyak yang bilang katanya produk Xiaomi itu nggak ada fitur MHL. Oke, jadi kita udah tes juga ya teman-teman ya. Jadi kita kebetulan di kantor ada 2 game capture. Yang pertama itu yang Elgato, yang harganya lumayan Ya. Profesional pakai Elgato. Tapi kita juga ada video capture yang boleh nemu online waktu itu ya. 300 ribuan gitu. Iya. Dan kita udah coba dua-duanya dan itu berjalan dengan mulus kok. Itu bisa. Tapi tetap ada bedanya ya teman-teman. Kita kan udah coba dua-duanya. Kalau yang murah itu kalau mau 60 fps terbatas di 720p aja. Kalau mau yang Full HD 60 fps itu pakainya Elgato. Tapi yang penting dua-duanya bisa jalan. Yang penting jalan ya. Itu. Jadi ada output videonya tuh videonya ada. Gitu, ya. Dan kalian juga nanti ini kita akan tampilin juga kok. Ini kalian bisa lihat sendiri nih. Kemudian jack audio kalau pakai gamepad kanan kiri ditaruh di mana? Nah, ini pertanyaan bagus sih. Jadi kalau misalnya BlackShark 3 dipakein gamepad yang kiri, berarti kan dia menutup headphone jack-nya gitu. Jadi ada beberapa solusi sih memang sih. Ini headphone jack-nya pasti memang ketutup. Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama itu kalian pakai dongle dari USB-C pakai headphone jack gitu. Atau kalian pakai earphone atau headphone yang langsung USB-C. Atau dari BlackShark juga menawarkan solusi. Ini ada yang namanya BlackShark Converter Type-C plus jack audio, 2-in-1 fast charge plus audio VM. Ini yang bentuknya kayak gini nih. Jadi kalian bisa pasang di bagian port USB-C-nya. Kayak Lego ya. Iya. Bisa dicampur-campur gitu, pasang gitu ya. Aksesorisnya banyak. Udah, nanti jadi begini bentuknya. Dan terus coloknya di situ berarti ya. Dia ada tambahan port USB-C dan headphone jack di sini. Oh, jadi bisa nge-charge juga di USB-C-nya. Jadi tapi ini dijual terpisah ya teman-teman. Kalau emang pengen banget pakai gamepad kirinya, tapi pengen sambil pakai headset juga, ini solusi dari BlackShark sih katanya. Solusi. Mau pakai headset yang itu ya, pakai kabel ya, colokan kabel. Kemudian apakah 90 fps gamenya banyak? Nah, soalnya kan PR-nya tuh di situ ya. PR-nya di situ untuk smartphone gaming, apalagi ini layar 90 Hz ya. Jadi untuk yang kalian pengen lihat game apa aja yang jalan, kalian bisa cek review kita sih sebenarnya. Di review lengkap BlackShark 3 kita tuh udah saya masukin beberapa game yang udah support 90 fps. Jadi udah lumayan banyak. Tapi memang di beberapa game itu butuh trik dikit. Iya. Jadi itu dijelasin juga kok di situ caranya. Paling update dikit aja. Waktu kita review BlackShark 3 itu kan ketika pas lagi nyobain Asphalt 9 itu kelok di 30 fps. Tapi semenjak update terbaru nih udah bisa nih sekarang 60 fps. Berarti ada kerjasama ya? Nah itu. Harus ada kerjasama kayak gitu caranya tuh ya. Berarti ada kerjasama sampai akhirnya dibuka. Iya. Berarti update dipikirin ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Iya. Next. Untuk daya tahan baterai ini katanya ya. Ini untuk daya tahan baterai saya coba di game PUBG Mobile settingan grafik smooth 90 fps. Main sekitar 30 menit dari 100% baterai berkurang sekitar 60-70%. Wajar nggak itu? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Wajar nggak? Kadang-kadang orang bingung kan, ini kok baterainya boros amat ini. Tapi dari kita nih, waktu kita tes, itu tuh main PUBG Mobile di settingan itu tuh cuman habis 13%. Tapi dengan catatan, kita main game tanpa install sosial media. Jadi nggak ada yang sinkronisasi di belakang. Nggak ada gitu aplikasi banyak, nggak banyak aplikasi yang running di background dan koneksi kita pakai WiFi. Jadi bahkan nih kayak Genshin Impact aja kita mainin di BlackShark 3 30 menit tuh cuman habis 15%. Normal. Itu normalnya sih gitu rata-rata. Tapi kalau sampai 40% sih udah nggak wajar sih menurut kita. Apalagi lebih dari itu ya. Apalagi lebih dari itu. Nggak wajar gitu ya. Jadi yang dari kita sih yang perlu kamu tahu tuh pola pemakaian seperti apa. Apa suka dipakai main game sambil ngecas? Jadi mungkin umur baterainya juga lebih cepat berkurangnya gitu. Apa ruangannya panas mungkin? Nah, atau ruangan kamunya panas juga. Atau kamu punya banyak sekali apps yang running di background. Biasanya sih itu ya. Jadi mungkin ada orang bilang kan cuman install sosial media doang. Itu nggak doang loh. Sosial media itu bukan doang. Jadi bukan. Kalau kalian main game terus traffic sosial media kalian ramai, itu sih ya wajar aja kalau misalnya abisnya bisa lebih dari itu gitu. Kalau dari gamenya doang sih harusnya nggak segitu ya. Iya, kalau gamenya doang nggak segitu. Terutama kalau pakai WiFi. WiFi itu juga ngaruh. Kalau kalian pakai mobile data, kestabilan signalnya itu juga berpengaruh sama baterainya juga. Dan kalau nggak bagus sinyalnya dia akan boosting. Boosting pasti akan boros. Nah itu. Mau sosial media mau apa juga pasti akan jadi lebih boros. Tapi kalau dari kita sih kalau memang masih garansi, mungkin coba diklaim aja kalau memang benar ada kerusakan di baterai. Gitu. Next. Berapa total beratnya BlackShark 3 plus Fan Cooler Pro aja
ya. Dan Black Shark 3 plus semua aksesoris seperti di gambar waktu itu kita pernah tampilin gambarnya Iya. udah kayak kayak udah kayak apa itu udah Tumpuk-tumpuk tumpuk semuanya robot. dipasang udah kayak robot gitu ya. Dan nyaman nggak kalau setting seperti itu dipakainya lama-lama? Oke, pertanyaan bagus sih. Jadi untuk Black Shark 3 sendiri, smartphone-nya sendiri tuh beratnya sekitar di 244 gram, di 224 gram. Dan kalau kita gabungin dengan Black Shark Fun Cooler Pro, itu totalnya menjadi 313 gram. 13 gram, oke. Kalau kita gabungin semuanya dari Black Shark 3 plus Gamepad Live plus Fun Cooler Pro plus magnet charging, itu totalnya jadi 404 gram. Oke. Jadi kalau ditanya enak atau enggak, kalau mainnya sambil duduk di meja nih kayak gini, Yang dari gini masih enak. masih kayak gini sih enak. Masih enak. Masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau kalian mainnya sambil tiduran gitu, kalau Ya kalau tiduran begini ya. ya agak serem juga sih. Terus ngantuk. Terus ngantuk. Waduh, itu berasa kena muka sih. Jadi kalau emang kalian lagi pengen mode hardcore gitu, enaknya sih di meja kayak gini sih. Nggak terlalu ganggu kok. Cuman kalau kalian sambil tiduran emang berasa 400 gram itu. Oke, ada lagi pertanyaan ini. Seperti apa perusahaan Black Shark ini? Udah dicari-cari di dunia browsing, nggak ada dunia browsing masih gimana? Saya udah nyari-nyari ke Iya. udah browsing lama nggak ketemu. Tapi Oke. ada kok. Kalian bisa cek nih, nanti kita kasih linknya di bawah sini nih. Mau lebih gampang lagi, kita taruh juga linknya di deskripsi ya, biar sekalian kalian bisa langsung klik aja, biar bisa lihat ya. Oke, next. Sebagus apa touchscreen-nya? Sebagus apa touchscreen-nya? Nice, pertanyaan bagus. Jadi pertama, si Black Shark 3 ini punya touch sampling rate itu di 270 Hz. Kalau Black Shark sih nyebutnya touch reporting rate ya. Cuman biasanya touch reporting rate, touch setting rate intinya sama gitu. Itu kecepatan inputnya ya. Ya, kecepatan responnya ya. Responnya. Jadi layar ini responsif banget. Jadi nggak ada isu-isu touch delay yang mengganggu pengalaman gaming kalian. Terus untuk main game tembak-tembakan juga udah enak banget deh pokoknya. Nggak ada masalah soal responsivitas layar, nggak ada masalah di sini. Oke. Terus juga layar AMOLED-nya 90 Hz juga bagus. Dan warna dihasilkan itu cerah dan vivid. Dan yang terpenting itu nggak ada isu-isu color shifting ya di sini. Nggak geser-geser warna Nggak ya? ada pergeseran Oh, warna oke, gitu. nggak ada pergeseran Jadi mau warna. kalian low brightness terus high brightness itu warnanya tetap konsisten bagus. Oke, penting banget itu. Yoi. Oke, kemudian di Black Shark 3 tuh ada makro nggak untuk game-game RPG gitu kan yang butuh banyak pengulangan itu ada makronya nggak dia? Nah, itu pertanyaan bagus. Ini bukan makro kamera ya? Bukan makro kamera. Kalau makro kamera sih ada. Untuk sistem makro untuk apa namanya gerakan otomatis gitu, Iya. gerakan pengulangan sayangnya belum ada. Gitu. Belum ada ya, belum ada. Ya, adanya kamera makro tadi. Adanya ya? kamera makro. Oke, apa dengan penggunaan aksesoris yang lengkap memungkinkan performa yang sama saat digunakan lebih dari 3 tahun handphonenya untuk main game? Wow, lagi-lagi pertanyaan untuk jangka panjang ya. Ini agak tricky sih memang sih jawabnya. Ya. Kalau dari sisi jawabnya paling gini. Kalau kalian pakai Fun Cooler Pro terus-terusan pas lagi main game, mungkin itu bisa sedikit membantu untuk mempertahankan performa Black Shark 3 karena panasnya nggak jadi berlebihan gitu. Kemungkinan bisa jadi bikin komponennya lebih awet juga. Iya. Tapi kalau pembahasannya 3 tahun atau lebih ya tentunya ya kayak seperti tadi kita bilang, baterai itu pasti ada umurnya kok teman-teman. Pasti. Dari 2 tahun itu memang wajar kalau kalian ganti baterai. Iya, betul. Paling jawaban lainnya paling gini. Untuk Snapdragon 865 ini memang dirancang untuk jangka panjang teman-teman. Jadi kalau kalian beli satu ini memang untuk jangka panjang. Dan dari Qualcomm sendiri juga bikin ini nih tetap kencang untuk jangka panjang. Di kantor kita masih ada kok yang pakai Snapdragon 845 Dan masih happy. dan masih Masih happy. happy banget dia. Belum merasa ketinggalan dengan mid-end tahun ini. Di rumah ada yang pakai 835 di rumah. Nah, Dan masih happy. dan masih happy. Seri 800 tuh menyenangkannya di situ tuh. Yoi, nggak gampang ketinggalan zaman, Iya. tenang aja gitu. Dibanding dengan mid-end 2020 pun 845 itu masih kenceng. Jadi kalau kalian beli Black Shark 3 865 ya masih bisa untuk 2-3 tahun lagi masih relevan. Masih lah. enak, masih enak harusnya ya. Tapi perlu sebagai catatan juga, ekosistem juga akan update. Jadi Iya. game kedepannya juga akan tambah gila kualitasnya. Mungkin di 2023 udah ada Snapdragon yang seri berapa gitu. Mungkin 895 gitu untuk siap gaming 4K 120 FPS. Jadi itu yang akan terjadi itu bukan Snapdragon 865-nya yang tambah lambat, iya. tapi ekosistemnya yang tambah berat Iya. gitu. Aplikasinya gamenya yang tambah berat. yang bisa. tambah berat. Tapi rata-rata gini, beda antara seri 800 dengan seri 700 itu jauh. Sementara aplikasi itu akan menyelesaikan paling nggak di seri 700 sama seri 600. Iya. Ya kan? Jadi harusnya sih ya aman untuk jangka panjang. Umurnya panjang. Oke, ini pertanyaan lagi nih, kameranya gimana? Kameranya gimana tuh kan? Nah, Walaupun ini smartphone gaming, pasti ada segelintir orang yang nanyain soal kameranya. Gitu. pasti soalnya biasanya kan kalau beli cuma satu mau dipakai buat semuanya. Nah. Jadi kamera itu jadi penting. Itu dia.
Tapi memang kamera itu bukan fokus utama Black Shark ya teman-teman. Jadi untuk di Black Shark 3 ini kameranya termasuk mencukupi aja. Kalian mungkin kalau emang ngincernya kamera bagus ya kalian udah salah pilihan ya. Kalian jangan ngincernya ini gitu. Kalau ngincer utamanya kamera. Tapi bukan berarti ini jelek, mencukupi, udah mencukupi. Iya. Kalau kalian cari kamera kelas flagship ya atas banget mungkin enggak. Ya enggak gitu. gitu. Tapi kalau mau diadu sama yang kelas menengah-menengah sih masih oke lah. Masih oke, dia masih ngelawan ya gitu. Berarti kan ini bukti ya kalau dari kalian tuh ada yang pengen punya smartphone gaming dengan kamera yang lumayan juga gitu. Iya. Jadi kalau bisa kalau kalian memang itu coba disuarain ke Black Shark-nya langsung. Black Shark gitu. minta dong kameranya bagusan gitu. Karena yang biasanya yang tidak butuh itu lebih berisik. Iya yang tidak butuh itu lebih berkoar-koar. Iya, coba yang butuh ngomong gitu lebih kencang lagi. Yang nggak butuh biasa ngomong gini nih. Ngapain HP gaming ada kameranya? Itu tuh selalu di mana-mana itu. Ngapain HP game nggak usah ada kameranya bahkan gitu. Iya. Kamera di HP gaming ngapain sih bagus-bagus? Yang penting ada aja udah gitu. Itu didengar loh, jangan salah loh. Didengar. Buktinya kemarin Jack aja didengerin. Nah, itu dia. Iya kan? Jack didengerin. Iya. Jadi jangan sampai yang butuh malah diem aja ya. Oke, pertanyaan terakhir. Buat yang lihat gambar ini yang kita sering pakai buat review Black Shark ya. Itu pertanyaannya, kalau kita teriak Henshin bakal berubah jadi Kamen Rider enggak? Gila nih pas kita bahas aksesoris kemarin nih banyak banget di komen loh. Itu apa namanya? Aksesorisnya digabung kok jadi kayak beltnya Kamen Rider. Ya enggak sih kalau kita teriak Henshin ya enggak bakal berubah juga gitu. Yeah. Tapi mungkin kalau kalian main game Genshin, mungkin Black Shark 3-nya yang teriak. Apa enggak? Nah, itu dia. Banyak nih dari kalian nih yang minta kita tes Genshin Impact dong di Black Shark 3 gitu. Tapi kayaknya butuh sedikit lebih lama buat ngetesnya. Iya. Genshin soalnya lumayan baru. Dan kalau kita tes di level awal sama level lanjutan tuh agak beda. Agak beda ya. Jadi mungkin kita akan bikin video terpisah aja ya. Bener nih Chris. Untuk lihat kemampuan Black Shark 3. Chris mau bikin video tentang itu ya. Dengan game berat. Termasuk Genshin Impact. Gitu ya. Terus ya itu. Nanti kita lihat seperti apa Black Shark 3 melawan game sekelas Genshin Impact itu. Oke. Dan jangan lupa kenapa kita bahas lagi, karena pertanyaan-pertanyaan ini muncul lagi ke kita ya. Efek dari memang harganya yang diturunkan ya, jadi lebih terjangkau. Dan kita ingetin lagi ya, Black Shark ini akan join di 11.11 Shopping Festival. Jadi di 11 November itu akan ada flash sale yang dibuka beberapa jam doang ya. Black Shark 3 itu akan dijual dengan harga yang kompetitif banget. Di Blibli itu jam berapa? Di jam 4 sore sampai jam 6 sore, jangan sampai ketinggalan. Itu Black Shark akan menjual Black Shark 3-nya dengan harga yang sangat kompetitif, 7,6 juta. 7,6 juta. Smartphone gaming beneran. Ya. Di Lazada juga ada. Jadi kalau kelewat nih bisa ke Lazada dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Harga sama sekitar 7,6 juta ya. Gitu. Jadi ini first come first serve ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Dengan harga segini kayaknya Black Shark 3 ini jadi smartphone gaming dengan SoC Snapdragon 865 yang paling murah di tahun 2020 ya. Iya. Dan ya ini smartphone gaming beneran. Smartphone gaming beneran. Kita udah pernah bikin videonya, mungkin ada yang bilang kan, kok kan ada smartphone flagship sebelah juga Snapdragon 865. Iya. Dan kita udah bikin videonya khusus untuk ngasih tahu nih bedanya apa. Iya, udah pernah tetap kita bikin. Beda. Kalau kalian memang fokusnya gaming, pakai smartphone gaming ini akan jauh lebih enak kok pengalamannya gitu. Iya. Jadi udah kejawab ya 20 pertanyaan plus ada janji dari Chris mau ngetes lagi si Black Shark-nya lebih jauh lagi mumpung harganya nanti akan segera miring ya. Kalau kalian nonton ini setelah 11.11 mungkin juga harganya akan turun tapi tidak akan serendah itu ya. Tapi sudah lebih miring lah yang jelas harganya. Oke, kayaknya cukup sampai situ dulu ya. 25 pertanyaan udah terjawab. Semoga lebih paham tentang si Black Shark 3 ini. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat TV.